Selamat pagi saudara-saudara, selamat bertemu dalam persekutuan Komisi Dewasa pagi ini. Sebelum kita memasuki pelayanan firman, mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena kami boleh bersama menghadap hadirat-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu di tengah keadaan kami yang tidak bisa bertemu muka. Kami bersyukur berdoa bersama kepadamu. Bapa, kuduskan kami dan firmani kami. Mampukan kami mendengar suara-Mu, mengerti kehendak-Mu. Mampukan kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Sempurnakanlah kiranya doa kami. Ampuni kekurangan kami. Kami pohonkan doa ini di dalam nama Yesus Tuhan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Amin. Saudara-saudara, renungan kita pagi ini bertemakan perempuan yang sakit pendarahan. Didasarkan pada bacaan dari Injil Lukas, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-42b sampai 48. Demikian akan saya bacakan. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak bergerumul dan mendesak Engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku."
Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Saudara-saudara, bacaan tadi mengisahkan tentang seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Sudah berusaha berobat kemanapun tapi ia tidak sembuh. Sampai ia mendengar Yesus mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Lalu ketika Yesus dalam perjalanan, perempuan itu mendekati Yesus. Dari belakang ia menjamah jubah Yesus. Dan seketika itu juga ia merasa pendarahannya berhenti. Saudara-saudara, apa yang seharusnya diperbuat oleh perempuan itu ketika sadar sakitnya sudah sembuh? Menurut hemat saya, sebaiknya kalau dia langsung datang kepada Yesus dan berterima kasih kepada Yesus. Tapi hal itu tidak ia lakukan. Sampai Yesus menegur dan berkata, "Siapa yang menjamah aku?" Teguran Yesus pada si perempuan itu dalam bentuk pertanyaan dianggap aneh oleh Petrus. Bagaimana di tengah bagaimana di tengah kerumunan orang banyak itu Yesus bertanya siapa yang menjamah dia. Yesus menjawab pertanyaan Petrus dengan mengatakan bahwa ada yang menjamah dia secara khusus karena ia sadar ada kuasa yang keluar dari dirinya. Saudara-saudara, mendengar kata-kata Yesus itu, perempuan itu sadar. Yesus toh tahu apa yang dilakukannya, bahwa ia telah menjamah jubahnya. Maka dengan gemetar dan tersungkur di depan Yesus, perempuan itu mengaku. Dan ia menceritakan kepada orang banyak akan sakitnya dan mengapa ia menjamah jubah Yesus. Ia juga menceritakan bahwa saat itu juga setelah menjamah jubah Yesus, pendarahannya berhenti. Timbul pertanyaan sekarang, mengapa perempuan itu tidak datang langsung pada Yesus dan minta untuk disembuhkan dari sakitnya secara terang-terangan? Alkitab tidak menjelaskannya. Jadi saudara-saudara, perempuan itu percaya Yesus berkuasa menyembuhkan berbagai penyakit, tapi tidak langsung ia minta disembuhkan oleh Yesus. Malah berusaha mendekati Yesus di tengah kerumunan orang banyak, di tengah orang yang sedang berdesak-desakan. Mengapa? Saya khawatir perempuan itu tidak berani bicara secara terang-terangan, secara terbuka kepada Yesus. Mungkin ia juga malu kalau orang banyak jadi tahu akan penyakit yang ia alami selama itu. Lalu pelajaran apa yang kita peroleh dari perempuan yang sakit pendarahan begitu lama dan disembuhkan oleh kuasa Yesus karena ia menjamah jubah Yesus? Saudara-saudaraku,
dari pengalaman perempuan itu? Sadarkah bahwa kita juga suka berbuat seperti yang dia lakukan? Sadar punya kesulitan, sadar Yesus berkuasa dan bisa menolong, sadar bahwa Yesus mau mendengarkan doa-doa kita, dan kita juga punya semangat untuk berdoa, meminta banyak hal, tapi kita tidak berani melakukan semuanya secara terbuka. Kita berdoa dengan diam-diam, tidak mau didengar oleh sesama kita. Saudara-saudara, sadarkah kita akan perbuatan-perbuatan kita yang demikian? Sadarkah kita bahwa Yesus tahu keberadaan kita? Seluruh keberadaan kita diketahuinya. Tak ada yang tersembunyi di depan dia. Dan sadarkah kita bahwa Yesus juga punya kehendak? Kehendak supaya kita sebagai pengikutnya, kita hidup tulus dan jujur di hadapan dia. Tidak perlu menyembunyikan apapun di depan dia dan di depan sesama kita. Saudara-saudara, sadarlah keadaan kita di dalam kelebihan dan kekurangan kita. Kita seharusnya bersyukur dan tidak usah menyembunyikan di hadapan siapapun. Renungkan hal-hal ini. Saudara-saudara, semoga pengalaman perempuan yang telah disembuhkan karena menjamah jubah Yesus, serta mendengarkan teguran Yesus dan merespon teguran itu, membuat kita belajar menjadi manusia yang semakin jujur, semakin terbuka, dan kita dalam hidup ini, selama kita mau mengikuti Yesus di dalam kejujuran, sadarlah juga bahwa yang baik akan dikaruniakan Yesus kepada kita. Marilah kita dari pengalaman perempuan itu, kita belajar untuk menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, selama kita berjalan di jalan Tuhan, syukuri keberadaan kita. Mungkin saja ada pengalaman berat dan pahit, tapi selama pengalaman berat dan pahit itu bukan dicari oleh kita, sadarlah, pengalaman pahit itu pun akan menjadi baik oleh karena pertolongan Yesus. Kita terima apa saja selama kita berjalan di jalan Dia. Syukuri. Dan saudara-saudara, semoga apa yang dialami perempuan itu menjadi pengalaman kita juga. Kita boleh hidup dengan gembira kemanapun kita pergi, dengan siapapun kita bergaul, kita boleh bersuka cita karena Yesus menaungi kita. Dan Yesus mengatakan kepada kita seperti yang dikatakannya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Saudara-saudara, semoga semua kita setia di jalan Tuhan, maka kita akan selamat. Semoga selamat yang dari Yesus kita nikmati, kita syukuri. Sampai di sini, saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami kembali kepadamu setelah mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami berterima kasih karena
kami boleh dikaruniai iman, percaya kepada Yesus sebagai Sang Penguasa, percaya kepada Yesus yang dapat menolong kami di dalam segala keberadaan kami, di dalam keadaan kami yang paling sulit sekalipun. Bapa, tolong kami untuk selalu sadar bahwa hidup kami terbuka di hadapan-Mu, dan mampukan kami untuk selalu hidup terbuka di mata-Mu, menyerahkan keberadaan kami dengan tidak usah menutupi apapun. Mampukan kami juga terbuka dalam kehidupan di tengah sesama kami. Beri kami hati yang mensyukuri apapun yang Tuhan karuniakan selama kami beriman kepadamu dan berjalan di jalan-Mu. Bapa, kami berdoa, naungilah kami sebagai Komisi Dewasa. Berkati apa yang dilakukan oleh Komisi Dewasa, jadikan berkat untuk setiap anggota Komisi Dewasa. Kami berdoa, Engkau tahu keadaan kami. Tolong supaya kami boleh menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam pemeliharaan-Mu. Kami berdoa untuk keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Kami berdoa untuk keadaan kebersamaan kami sebagai bangsa di negeri ini. Kami berdoa untuk urusan pandemi yang masih berlangsung. Tuhan, selesaikanlah kiranya bencana alam yang hanya Engkau bisa menyelesaikannya. Tolonglah kami, kuatkan kami di tengah keadaan ini. Hiburkan orang-orang yang karena pandemi ini kehilangan kekasih-kekasihnya. Tolonglah kami yang karena pandemi ini kehilangan pekerjaan. Tolonglah supaya yang baik dari Tuhan menaungi kami. Tolonglah para dokter dan tim medis untuk boleh Kau pelihara di tengah tugas mereka menolong para pasien corona. Bapa, sempurnakanlah doa kami, sempurnakan hidup kami, biar kami memuliakan nama-Mu. Dan doa ini kami serahkan dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini ya. Sampai kita ketemu lagi pada kesempatan lain. Semoga secepatnya kita bisa bertatap muka satu dengan yang lain. Tuhan menaungi kita semua. Sampai ketemu.